Halo kawan, selamat datang di Kyota Hamzah Channel. Saat ini kita ada di episode 7 dan tema yang kita bahas kali ini adalah tentang folklore atau cerita rakyat. Kawan, apakah di tempat tinggal kawan ada cerita ataupun legenda ataupun kisah-kisah cikal bakal daerah ataupun legenda-legenda dari sesepuh, orang tua, atau cerita yang istilahnya menurut kawan unik? Di setiap daerah pasti memiliki kisah yang berlandaskan folklore atau cerita rakyat. Ada yang seperti cerita Tangkuban Barau ataupun cerita bawang merah bawang putih, ataupun cerita Banyuwangi, cerita apa saja. Kalau di tempat kawan ada cerita yang berdasarkan folklore, mungkin kawan bisa tulis di kolom komentar, kita saling berbagi. Tetapi kira-kira kawan tahu mengapa folklore itu bisa muncul? Perlu diketahui bahwasanya folklore itu adalah cerita yang aslinya berdasarkan kisah nyata, tetapi ada tambahan maupun pengurangan yang bisa jadi kebenarannya itu bias. Maksudnya begini, folklore adalah penggambaran suatu tokoh ataupun peristiwa yang dikiaskan dalam sebuah kisah. Dalam artian gini, kita ambil contoh kisah Roro Jonggrang dan Seribu Candinya. Roro Jonggrangnya mungkin fiktif, tetapi proses pembuatan candinya itu fakta. Pembuatan candi selama 1 malam untuk 1000 candi itu fiktif, tapi buktinya itu ada. Bisa diambil kesimpulan bahwasanya folklore itu atau cerita rakyat itu adalah kisah perumpamaan orang-orang yang berpengaruh di tempat tersebut agar istilahnya itu tetap dikenang dengan penambahan maupun pengurangan kisah. Tujuannya apa? Ada banyak faktor. Salah satunya pertama, untuk menghindari menyinggung lawan ataupun orang-orang yang dianggap merasa mungkin kalau sekarang kalau menyinggung orang tertentu bisa kena ITE ya, kira-kira seperti itu. Kedua, itu untuk istilahnya itu pendalaman kisah agar orang-orang yang ada di daerah situ tahu bahwasanya ada cerita, atau bisa dibilang hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui. Bisa orang yang tinggal di wilayah tersebut ataupun para perantau, ataupun ini ada merupakan sebuah harapan dari masyarakat yang bisa jadi ingin mengulangi masa lalu, tapi dengan cara yang mungkin agak dilebay-lebaykan, tapi tidak masalah, karena melebay-lebaykan kisah itu karena diperlukan oleh para pemimpin di masa lalu agar terjaga kehormatannya, menjaga legitimasi. Dan folklore itu sendiri
bisa menjadi sarana komunikasi antara penguasa dengan masyarakat yang bisa dibilang semacam penyuluhan agar masyarakat taat kepada pemerintah. Itu salah satu fungsi dari folklore di masa lalu. Dan cara penyampaian folklore itu banyak cara. Bisa dengan cara dongeng, kegiatan seni, pagelaran seni, maupun kisah-kisah yang dituliskan dan dilakukan oleh para pemuka. Bisa pemuka agama, bisa tokoh seni, ataupun tokoh masyarakat yang ada di wilayah tertentu. Ya, bisa dibilang cerita rakyat itu merupakan media sang pemimpin atau kepala suku untuk menjaga atau mempertahankan wilayah dan masyarakatnya agar istilahnya bisa terikat ataupun tetap memberi semangat. Kita perlu tahu bahwasanya identitas itu penting. Menjaga identitas itu adalah salah satu wujud pertahanan masyarakat agar tidak terjajah. Karena mau bagaimanapun, masyarakat yang tahu identitasnya, dia akan berusaha menjaga harga dirinya sampai titik darah penghabisan. Karena identitas adalah bentuk perlawanan atau bentuk perjuangan terhadap pemikiran ataupun ancaman yang berasal dari luar. Masa kita termasuk masyarakat komunal di mana sangat lekat sekali dengan komunitas. Di beberapa daerah, bahkan kalau satu kampung ataupun satu wilayah, pasti lebih lekat sekali dibandingkan yang lain. Dan itulah yang menjadi salah satu fungsi dari folklore atau cerita rakyat. Cerita rakyat berguna sebagai pengikat persaudaraan dan juga mempertahankan legitimasi sebuah komunitas serta menjadi sarana penyampai kisah dan hikmah dari masa lalu ke masa depan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penyampaian. Saya mohon kritik, saran maupun pendapat dari kawan-kawan agar channel ini bisa berkembang dan juga bermanfaat bagi kawan semua. Saya Kyoto Hamzah pamit. Saya mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Salam.